Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. Okay, what's up, viewers? This is Driftstalk. Oke, kali ini udah di opening gitu ya sama, aduh, suaranya teh. Kalau dulu kenal gitu ya, sering mantengin Indonesian Idol, pasti pada tahu nih. Ini dia. Siapa? Sarah. Halo Sarah. Sehat? Halo, baik. Alhamdulillah. Kesibukan apa sekarang? Kesibukan Sarah menjadi ibu rumah tangga, ibu tamu. Oh. Tapi nyanyi masih. Terus ngajar sih. Jadi untuk streamers dan juga Driftstalk juga bahwa saat ini kita lagi ngobrol bareng Sarah Lala yang dimana dulu tuh kalau kita sering pantengin Indonesian Idol dengan julukan apa coba? Kecil-kecil cabai rawit. Oh, ya, itu yang terngiang dari Titi DJ, bener gak sih? Dari Tantri. Oh, dari Tantri kotak ya. Nah, terngiang dengan istilah itu gitu ataupun sebutan itu. Kalau ada yang sempat ngeh juga boleh komen di kolom komentar ya. Oke, Sarah. Iya. Kesibukan sekarang kan menjadi seorang ibu rumah tangga. Penyanyi, masihlah singer ya. Masih singer. Sekarang juga inilah kita lagi ada di mana? Lagi ada di kelas musik. Gitu. Lagi di kelas musik. Ya, teman-teman kalau yang mau les offline bareng Sarah juga bisa datang ke kelas musik langsung. Tapi Sarah juga ngajar di Yavies juga ada, dan Sarah juga punya satu sekolah musik sendiri. Oh ya? Sekolah vokal, Lalala Music Course. Lalala Music Course. Course. Salah. Lalala Vocal Course. Oh, Lalala Vocal Course ya. Bisa dari nama aku. Lala. Masuk. Iya. Ini dulu pertama kali apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama dunia musik? Mungkin dari pertama kali aku nyanyi itu masih kecil banget, kelas segede kelas SD. SD ya, lagi mini-mininya. Tapi waktu TK kata mama, aku pernah nyanyi gitu di radio di RRI. Terus aku tuh bukan nyanyi, malah nangis. Tapi nangisnya bernada? Nggak tahu tak. Oh gitu. Pertama kali nyanyi di RRI gitu, malah bukannya nyanyi, malah nangis. Ih, mau ngeraken. Tapi emang waktu kecil kepikiran gitu, ya waktu masih udah sekolah SD misalnya gitu ya, kepikiran udah nanti saya besar pengen jadi penyanyi gitu. Iya. Pertamanya tuh karena aku suka banget sama Siti Nurhaliza. Aku ngefans banget sama Siti Nurhaliza. Jadi dengerin lagu-lagu Siti Nurhaliza, ngulik lagu Siti Nurhaliza. Jadi SD teh nyanyi nanti anu cinta-cintaan kan gitu. Contohnya? Tetap cinta padamu. Coba kayak gimana deh? Betapa ku cinta padamu. Gitu cinta. Aku saya mah jauh jadi kopong kayaknya. Mau batuk dulu dong. Dah. Ini batuknya juga bernada. Coba tebak nada apa? Kalau waktu kecil emang langsung pengen cita-cita jadi seorang penyanyi atau emang punya ada impian yang lain? Ya, terus kan udah ngefans sama Siti Nurhaliza. Suka manggung-manggung, suka lomba-lomba, sama mama selalu diantar sih dari SD. Terus adalah Indonesian Idol. Nah, dari situ kayak benar-benar aku pengen ada di panggung spektakuler suatu saat nanti gitu. Aku pengen suara aku didengar sama seluruh orang yang ada di Indonesia. Itu impian aku dari kecil. Impian dari kecil. Mungkin dari Indonesian Idol ada tuh 2000 berapa ya? Aku lupa. Pokoknya aku SD. Hari ini. Ya, Joy Tobi, Garnilon. Itu emang legend pisan ya. Jadi lagunya tuh gitu, soundtracknya juga masih ingat? Masih ingat dong. Coba kayak gimana? Hari ini kami akan membawa nada-nada dari segala emosi jiwa yang ada. Atau kalau aku sih ya sih bener ya. Tapi masih inget nggak dulu pertama kali kamu nyanyi lagu apa sih?
misalkan di acara gede gitu, pertama kali atau waktu masih inget kamu lah pertama kali nyanyi lagu apa? Kalau pertama kali manggung itu waktu kecil pisan. Kecil pisan, wah. Lagu sholawat, itu lagu Ya Toiba. Aslina? Berarti pasti bahasa Arab? Enggak juga, kan dulu mah kan ikutan madrasah. Nah dari suka sholawatan, terus kayak bikin nasyid, kelompok nasyid. Iya, iya. Terus suka lomba-lomba, karena kan sering nyanyi, sering ngulik lagu-lagu Siti Nurhaliza itu. Kayak Melayu-Melayu gitu kan, Siti Nurhaliza. Terus dulu kan booming banget, Haddad Alwi dan Sulis. Oh, iya, iya. Ya Toiba. Ya Toiba, ya Saya mah takut salah, iya. takut salah pelafalannya gitu ya. Dulu mah kan ari pas kecil mah kan seru-seruan aja sama teman-teman ngaji. Jadi dari kecil pisan tuh ngaji, terus di madrasah suka nyanyi salawat-salawat itu, terus pas salawatan. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau dideskripsikan ya, suaranya Sarah tuh kayak gimana sih? Menurut aku. Iya, menurut kamu ini, Bu. Aku nggak tahu, aku nggak bisa nilai suara aku sendiri. Tapi kalau menurut orang? Gimana menurut Aogi? Berpower. Berpower. Nah, terus apa istilahnya? Ketentran ya? R&B-an. Karena terngiang Sarah tuh udah R&B-an gitu. R&B-an. Emang bener kan? Bener. Suka. Aku suka banget R&B karena setelah Siti Nurhaliza, aku nguliknya tuh Beyonce. Beyonce itu Stand Up For Love. Stand Up, gitu bener ya? Iya. Jadi zaman SD tuh udah senang banget sama lagu-lagu R&B. Tapi dulu waktu, karena kan menjadi sebuah impian juga ikut di ajang Spektakuler Indonesian Idol gitu ya. Ada nggak sih yang mendorong kamu, yang membulat tekadkan kamu jadi sampai ikutan ke ajang gitu? Sebenarnya kayak pengen membanggakan orang tua ya dulu ya, sama membanggakan diri sendiri sih sebenarnya. Itu jadi sebuah apa ya, pencapaian untuk diri sendiri. Betul, jadi karena dari kecil pengen banget ada di panggung spektakuler, itu mimpi aku. Terus pengen membanggakan orang tua juga, pengen membanggakan keluarga, nama baik keluarga. Momen yang nggak pernah dilupain saat mengikuti Indonesian Idol? Ya banyak banget. Salah satunya golden ticket. Itu udah salah satu momen yang emang wah gitu ya. Kalau bahasa Sunda nama pucat pecah bisul ya. Bucat bisul. Bucat naon eta. Karena itu suatu momen yang membahagiakan juga. Betul, karena kayak satu step yang berhasil kita lalui setelah audisinya tuh panjang. Dengan ngantrinya ya Allah banyak banget, dan di antara ribuan orang dan terpilihlah, itu suatu menjadi salah satu kebanggaan lah ya. Satu wakil dari Bandung itu cuma satu. Nah itu yang bikin aku kayak wah Masya Allah ya, ternyata berhasil juga ya gitu mewakili Bandung gitu, dari ribuan orang yang audisi, dari audisi ngantri, terus kan milik-milik itu kan itu lama banget, dari yang audisi itu berbulan-bulan nunggunya sampai ke stage yang golden ticket itu lumayan lama juga, sampai ke spektakuler. Pokoknya lama banget prosesnya. Betul. Tapi ada nggak kritikan atau ya kritikan salah satu juri ini yang menempel sampai saat ini? Kritikannya aku lupa lagi, karena kayak bener-bener kalau lagi di panggung itu blank kayak beneran. Saking deg-degan gitu ya, pressure-nya tinggi pisan gitu, tinggi banget. Sampai kalau misalnya aku lagi dikomentarin tuh kayak belah gitu, blank aja. Tapi mencoba nggak sih untuk proses menyanyikan lagu ada salah-salahnya? Ada lah pasti, di setiap babak spektakuler tuh pasti ada aja salahnya gitu. Contohnya? Contohnya kayak salah masuk, kan? Atau misalnya ada pitch sedikit, tapi selama ini sih mungkin yang aku rasakan adalah kurang totalnya aku ketika setiap stage-nya atau salah milih lagu. Itu sih yang aku sesalin sampai sekarang. Kenapa sih milih lagunya nggak yang ini? Tapi ya udah lewat. Udah lewat. Dan cukup membanggakan nama Bandung, betul? Iya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan sekarang kenapa memutuskan untuk menjadi seorang guru vokal? Oh,
Karena dulu kan kita satu alma mater ya kan, di SMA 10 musik. Nah dulu kan PKL-nya itu kan jadi guru vokal gitu. Jadi nggak kepikiran sih sebenarnya sama Sarah, karena setelah lulus dari SMK aku kuliahnya English for Business gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama musik. Jadi nggak kepikiran juga jadi guru musik. Cuma karena ketemu sama Coach Aziz pas di Indonesian Idol, terus beliau buka sekolah di Bandung, terus ditawarin deh jadi guru vokal. Jadi itu salah 2019 pertama kali juga berinteraksi langsung ataupun profesional langsung. Profesional. Kalau mengenal sosok Indra Aziz, karena kan salah satu seorang senior coach vokal gitu ya yang luar biasa. Sawadikap. Itu salah satu menjadi sosok yang menginspirasi atau bagaimana menurut saya? Jadi kayak sosok yang kalau misalnya buat aku tuh pahlawannya lah yang ngangkat aku gitu, maksudnya yang mempercayakan, yang pertama kali percaya kalau aku tuh bisa ngajar vokal. Pertamanya aku kayaknya nggak bisa coach gitu, aku malu, aku nggak bisa gitu. Karena terakhir ngajar itu kan SMA gitu, udah lama banget. Ada nggak sih suatu kendala ataupun suatu kesusahan saat mengajar, ternyata ini tuh si anaknya bisa digini ini? Ada solusinya atau gimana? Contohnya nih mah, contoh studi kasusnya seperti apa sih? Contohnya kalau yang kebanyakan itu adalah kurang pede aja sih rata-rata. Tapi aku kasih support, kepercayaan. Itu sampai sekarang ada loh yang ikut lomba gitu. Dari awal nggak mau kelihatan mukanya, mau dong dipublish. Ada yang seperti itu gitu ya? Banyak sekali. Jadi dan akhirnya mau ikut lomba sampai ke Singapura, kayak gitu. Asalnya nggak mau sama sekali gitu, dilihat sama orang. Misalnya les sama aku online itu videonya dimatiin misalnya. Saking malunya. Dan tapi sekarang mulai berkembang, mulai pede. Yes, itu salah satu. Kayak kepuasan aku ketika ngajar itu ketemu murid yang malu banget, sampai dia mau dilihat sama orang perform, terus dia mau lomba. Alhamdulillah. Nah, Kak Sarah, kalau menurut Kak Sarah nih, orang yang bisa belajar nyanyi atau harus punya bakat dulu dari lahir? Maksudnya harus punya bakat atau enggak gitu untuk belajar nyanyi? Iya. Kalau misalnya dia benar-benar pengen gitu ya, dari nol banget, misalnya dia buta nada, atau dia suka fals, kalau dia benar-benar berusaha itu, dia pasti bisa. Karena aku punya murid beberapa itu buta nada, fals terus di awal. Dan sekarang alhamdulillah dia udah berani ikut Indonesian Idol, audisi, lomba-lomba gitu, udah nggak fals lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak harus ada bakat yang benar-benar dari lahir misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka mau dan benar-benar serius itu pasti bisa. Ya, memperbaiki kepiciannya itu, kekausan itu. Asal terus belajar. Iya, harus vocalizing, terus belajar penangkal fals. Contohin dong salah satu awal mula untuk apa? Kalau orang baru tuh apa disebutnya? Maba, bukan maba. Murid baru. Oke. Biasanya kalau murid baru untuk yang benar-benar nggak bisa nyanyi, aku tuh suka kenalin dengan solmisasi dulu. Do, re, mi, yang kayak ini. Tuh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kalau misalnya udah kenal sama solmisasi, terus bisa nyanyiin dengan tepat, itu insya Allah dia nggak akan fals ketika nyanyiin lagu yang lain. Yang lainnya. Kalau basicnya, pondasinya. Jadi selain untuk melatih solfeggio juga, nafas gimana? Nafas juga ada. Jadi latihan breathing dulu, terus ada vocal warm up, terus ada ini kayak belajar artikulasi, belajar phrasing, banyak pokoknya seru. Ayo belajar asal. Oke, Kak Sarah, punya tips nggak buat mungkin mereka itu seorang penyanyi misalnya gitu ya, ada tips untuk menjaga kestabilan suaranya, menjaga kualitas suaranya, biar kan katanya ada istilah jangan makan gorengan, jangan makan ini gitu, kayak gitu. Ada nggak sih? Kalau misalnya untuk menjaga kestabilan seorang vokalis itu yang paling penting adalah vocalizing, latihan vokal ya, dari breathing tadi yang aku sebutin, latihan nafas,
tarik 10, tahan 10, keluar, breathe out 10 detik, and then hold 10 second lagi 10 detik, repeat for 4 time, 4 kali. Nah itu untuk latihan nafas. Terus untuk latihan diafragmanya, itu di latihan vocalizing, kayak gitu. Jelasnya harus les sama aku. Lebih jelasnya mending langsung les ke Sarah Lala ya. Eta. Jadi cuman di-spill-nya dikit-dikit aja. Tahu semuanya mah tuh. Udah. Ini mah pilihan ya. Kalau nggak jadi penyanyi atau guru vokal, kira-kira Sarah pengen bekerja di bidang apa? Aku sih pengen nggak mau bekerja. Ya apa kamu? Pengusaha aja. Pengusaha apa? Aku taunya bakso ya? Iya, pengusaha bakso. Pengusaha bakso di mana? Pengusaha bakso? Bakso Royal di Ciroyom. Oh, udah ada jingle. Tagline-nya bakso yang royal. Sorry. Tagline-nya itu bakso yang royal dagingnya. Oh, bakso yang royal dagingnya. Ngebahas atau ke royal. Oh, siap. Oke, semuanya. Sip. Semuanya Ya, nanti semuanya, jajan ya. bakso. Ada traktir sama aku. Oke, guys. Nih, Kak Sarah juga. Jauh dari Kak Sarah. Oke, masih aktif di dunia musik selain ngajar. Mungkin masih sering tampil atau produksi lagu gitu saat ini. Sarah pun dengar kan banyak lagu single-single ataupun beberapa lagu Sarah nih. Ada, kalau misalnya ada yang punya Spotify boleh dibuka. Nanti Sarah ada Awakening. Aku udah punya album. Nah, di sana ada beberapa lagu yang R&B banget, semoga bisa menghibur ya. Ada Go Ahead, ada Zikir, karena lagunya positif musik itu. Jadi bertemakan tentang tentang Islam juga, tentang ketenangan, maha cinta. Kak Sarah, ini ada merchandise dari Steam Queen. Wah, terima kasih. Ini. Terima kasih Steam Queen, semoga sukses selalu. Amin. Dan juga ini ada pot dari Fufu. Oke. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak Sarah, sebelum kita closing, boleh nyanyiin satu lagu dikit aja untuk salah satu single lagunya Kak Sarah. Oh, lagu aku sendiri? Yes. Boleh. Ini judulnya Go Ahead. Ya, ini tuh kayak lagu penyemangat kalau lagi melohoy gitu ya. Gitu. Jadi mood buster lah. Mood buster, bisa. Nanti bisa kalian denger di Spotify atau di YouTube juga. Judulnya Go Ahead. Go ahead. Come on. Go ahead and do what you wanna do. Go ahead and say what you wanna say. I don't really wanna play the game that you wanna play. No way, no way, no way. Oke, dan yang pasti saya Ugo Jan. Saya Sarah Lala. Nanti kita bakalan berjumpa lagi dengan narasumber siapa ya? Tunggu di Talk selanjutnya.